Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa melakukan apapun amanah tugas hari ini dilancarkan dan dimampukan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini ketemu kembali dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, semakin sehat Ustadz. Kalau Amin, ketemu Ustadz amin. itu, ini Ustadz, urusannya itu soal hati. Masya Allah. Beberapa waktu lalu begitu ya Ustadz ya, kita itu membahas sedetail itu ya Ustadz, di dalam hati kita, di dalam hati manusia, supaya ya benar-benar bersih begitu Ustadz ya. Ada beberapa latifatun yang indera yang halus begitu ya Ustadz ya di hati kita, yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Umar beberapa waktu lalu. Ada latifatun ruh, ada sirri, ada kafi. Semoga nggak salah ya Ustadz ya, dikoreksi ya Ustadz ya. Tapi ternyata Iya, kawan, kan masih asing ya. iya betul-betul. Tapi ternyata kawan, masih ada beberapa latifatun lagi yang perlu kita bahas pagi hari ini. Latifatun ahfa, ini yang seperti apa supaya kita memang bisa menuju kebersihan hati begitu Ustadz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, kawan, bersyukur pagi ini bisa bertemu kembali dalam acara Dialog Fajar Radio Suara Surabaya. Nah, setelah jeda beberapa hari ya Mbak Ayu, Allah, betul. ya karena ada kesibukan Mbak Ayu jadi nggak bisa hadir di sini, dan Betul. alhamdulillah pagi ini kita bisa sambung lagi masih dalam tema besar, yaitu bagaimana jalan menuju kebersihan hati, yang beberapa acara kemarin, diskusi-diskusi kita sudah sampaikan dan kita diskusikan. Nah, dari sudut pandang teori atau konsep tasawuf, ternyata untuk membersihkan hati, menuju hati yang bersih, seperti yang disampaikan Rasul itu kan, kapan hari sudah kita bahas, Rasulullah menyampaikan jika dalam hati manusia itu bersih, maka perilakunya akan memunculkan perilaku-perilaku yang baik. Tapi sebaliknya, jika hati itu kotor, banyak penyakit hati, maka akan memunculkan perilaku-perilaku yang kotor pula. Nah, maka dalam konsep tasawuf ternyata untuk membersihkan hati yang begitu rupa sehingga menjadi hati yang cemerlang itu ada lapisan-lapisan. Yang kemarin sekali lagi beberapa hari waktu sudah kita bahas ya. Betul, ada latifatul qalbi, ada latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul kafi, kemudian latifatul afa, latifatul nafsi, ada latifatul qalb. Nah, sekarang masuklah kita untuk membersihkan hati kita pada lapisan yang disebut dengan latifatul ahfa. Nah, ini adalah lapisan kelima. Sekali lagi, kawan, bahwa ini menurut konsep tasawuf. Jadi, namanya ilmu itu pasti ada yang pro dan kontra, ada yang setuju, tidak setuju. Nah, tidak apa-apa. Ini ulama tasawuf itu memberikan konsep yang menurut ilmu tasawuf itu untuk membersihkan hati ada sekian lapisan-lapisan hati yang perlu dibersihkan. Nah, sekali lagi bahwa lapisan latifatul ahfa ini adalah merupakan tempat tinggalnya nafsu kamilah, yaitu nafsu yang sudah mencapai tingkat sempurna keimanannya.
Di mana kenapa kok sempurna? Karena selama ini dari tahapan-tahapan latifah-latifah sebelumnya itu terus-menerus telah disuburkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nafas sudah dilatih sedemikian rupa. Setiap keluar nafas denyut jantung itu selalu disertai dengan asma Allah. Allah. Masya Allah. Nah, maka pada makom latifatul ahfa ini atau lapis kelima, hatinya selalu bangga bersama Allah. Masya Allah. Dalam kesendirian ataupun di tengah keramaian orang banyak. Ini yang sering nggak bisa kita, Mbak Ayu. Masih tahapan kita ini, lapisan kita ini nggak bisa. Mungkin kalau kesendirian, apalagi di tengah malam atau sepertiga malam, itu kita bisa selalu ingat Allah dengan wirid-wirid kita itu. Tapi kalau sudah di tempat keramaian, di tempat kerja, di jalan, itu belum bisa kita ini. Nah, maka bagi yang sudah bisa lapisan ke-5 tadi ini dia sudah mampu seperti itu. Jadi dimanapun berada, kesunyian, keramaian, gelisah, senang, selalu hatinya menyebut asma Allah. Nah, dia orang yang seperti ini, kalau sudah masuk ke situ, dia meskipun dihormati orang banyak, dia tidak akan merasa terhormat dan terpuji. Ini yang sulit ini. Yang sulit itu kan apalagi public figure gitu kan ya. Kalau sudah kerumuni, ada acaranya, dia datang kerumuni orang sekian banyak, itu muncul kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali sering sekali muncul kesombongannya. Saya loh digemari sekian orang banyaknya. Tidak terlepas Ustadz juga begitu, Mbak Ayu. Jadi kalau ceramah kemudian yang datang banyak, sampai itu kadang-kadang tergoda hatinya. Ini loh. Ya, gitulah kira-kira. Jadi ternyata setan itu menggoda di mana saja. Tapi bagi mereka yang sudah mencapai latifatul ahfa, dia tidak merasa dibanggakan atau apa. Bagi mereka biasa-biasa saja dan tidak merasa terpuji ataupun terhormat. Begitu juga ketika dihina dan direndahkan oleh orang banyak, dia tidak akan merasa rendah dan terhina. Ini paling lebih sulit lagi ya. Jangankan dicemooh orang banyak, dicemooh kawan saja. Rasa hati ini mau berontak, apa yang bisa kita lakukan untuk membalasnya. Tapi orang seperti ini sudah tidak sudah ditinggalkan nafsu-nafsu yang seperti itu. Yang muncul adalah dimaki, tidak berpengaruh, dicanjung juga tidak merasa tinggi. Nah, itu bagi kita atau siapa saja yang sudah memasuki latifatul kahfi tadi itu. Latifatul ahfa Latifatul ahfa. Nah, maka dengan nafsu kamilah, keimanan kepada Allah mencapai tingkat yang sempurna. Maka dia akan mendapatkan satu. Kalau sudah mencapai itu, Mbak Ayu, dia akan mendapatkan ilmu yakin. Yaitu keyakinan yang didasari oleh ilmu pengetahuan tentang sebab dan akibat, atau melalui hukum kausalita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinannya itu dengan ilmu-ilmu yang ada, sebab-sebab kok ada ini, tentu ada yang menciptakan. Jadi ilmu yakin, karena dengan ilmu itu dia semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala karena sebab akibat kejadian alam raya ini. Jadi apapun pasti ada sebabnya. Jadi dengan ilmu ini, dengan ilmu yakin ini, dia menyadari betul, hatinya menyadari betul bahwa seluruh yang terjadi di alam raya ini, apakah persoalan-persoalan besar ataupun persoalan-persoalan sekecil apapun, dia yakin bahwa ini ada sebab dan akibatnya. Sebabnya tentu Allah yang sumber sebabnya itu. Jadi yakin dengan apa yang dia
lihat, yang dia rasakan, segala kejadian di muka bumi ini. Yang kedua, kawan, orang yang sudah dekat kepada Allah, dia akan mendapatkan ilmu yang disebut dengan ainul yakin, yaitu keyakinan yang dimiliki oleh orang tertentu yang telah melalui tahap pertama, yakni ilmu yakin tadi itu, sehingga setiap kali dia melihat kejadian-kejadian tanpa melewati proses sebab akibat, dia sudah langsung meyakini akan wujud Allah. Jadi maksudnya kawan, kalau sudah ainul yakin dan merasuk di jiwa kita ini melihat apapun itu selalu ingat Allah. Apa yang dipandang di depannya, contohnya Mbak Ayu, mic ini ya, di depan ini mic ini. Kenapa mic ini ada? Ini tentu sebabnya karena Allah yang menciptakan. Masya Allah, ya tentu prosesnya melalui pabrik ya. Tapi hakikatnya pabrik itu dari mana, barangnya, sumbernya, partikel-partikelnya, bahan-bahannya dari mana, itu yang menyediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika minum air ini Mbak Ayu, itu yang dilihat Allah. Tidak akan ada air ini jika tidak ada Allah. Jadi semua yang dilihat, dipandang, dirasakan, ini sebabnya karena Allah. Jadi semua yang ada di alam raya ini sesungguhnya adalah pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah tingkatan tinggi ya. Ya Allah, betul Ustaz, Masya Allah. Ini tentu melalui proses yang panjang tadi itu. Nah, begitu berikutnya dia akan mendapatkan hakul yakin. Hakul yakin yaitu keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menyadari bahwa alam semesta ini pada hakikatnya adalah bayangan dari ciptaannya. Jadi ya tadi saya bilang ya maka dalam hatinya itu Mbak Ayu selalu ingat Allah. Apa yang dilihat ketika melihat tumbuh-tumbuhan di balik situ Allah. Ketika melihat gunung di balik itu dia sambung pada Allah. Ketika melihat air mengalir begitu indahnya, dia ingat Allah. Begitu seterusnya, melihat anaknya, melihat suaminya, istrinya, semua dikembalikan kepada Allah. Jadi yang ada dalam jiwanya, benaknya itu selalu Allah, Allah, Allah. Maka dengan demikian ibadahnya orang yang sudah pada tingkatan ini, yang sudah masuk pada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, maka dia imannya itu secara hakul yakin tadi itu tidak ada keraguan sedikit pun tentang imannya ini. Jadi sudah mantap, kokoh imannya karena sekali lagi dalam hatinya, jiwanya, benaknya bahwa semua yang ada di alam raya ini hakikatnya adalah pancaran bayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak lepas dari bibirnya zikir, zikir dan zikir, ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ayat ini memberikan gambaran orang-orang yang sudah memasuki tahapan tadi itu Mbak Ayu. Jadi ketika ayat-ayat Allah ini kan ada dua ya. Tanda-tanda kebesaran Allah ada dua. Ayat-ayat Allah ada ayat-ayat kauniyah dan ada ayat-ayat kauliyah. Jadi Al-Quran itu ayat-ayat yang tertulis dan ada ayat-ayat yang tidak tertulis. Tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak tertulis ya alam raya ini. Alam raya yang
segala dengan isinya itu. Nah, dia ketika disebut asma Allah, berarti ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu, hatinya terus semakin bergetar, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan, kira-kira kalau kita merenungkan ayat ini sampai di mana kita ini Masihan ya? Betul, masih jauh sekali kita nih. Kalau ada azan aja kadang-kadang juga masih asyik dengan pekerjaan kita, masih susah meninggalkan. Kalau ada seruan-seruan kebaikan kita ini, aduh, apalagi ini mau puasa ini kan, Bayu, puasa ini biasanya proposal untuk kegiatan-kegiatan keagamaan gitu ya, ini kan kadang-kadang bersebar di mana-mana ya. Tapi kadang-kadang hati kita ini belum terpanggil. Nanti dulu. Saya kesindir loh, Ustaz. Ya Allah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari itu tadi kan, bergetarnya hati itu kita dipanggil asma Allah. Ya Allah. Seruan-seruan seperti itu. Nah, jadi kembali bahwa ayat ini tadi di surat Al-Anfal, kawan. Jadi surat Al-Anfal ayat 2 yaitu yang mengatakan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kalau ada seruan-seruan disebut asma Allah, itu hatinya bergetar. Bergetar bagaimana? Dia ingin segera melakukan gitu. Nah, tapi kalau hati kita ada seruan-seruan, ada apakah seruan-seruan ini tadi kita adem ayem saja? Nah, debu-debu ini ya Ustaz ya, perlu dibersihkan. Hati kita masih penuh dengan debu Allah. Ya. Oke, maka untuk menjaga kemuliaan hati ini selalu disebut asma Allah. Pesan Allah seperti ini, pesan Rasulullah begini, Mbak Ayu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian. Maka ditanyakan kepada beliau, jadi sahabat ketika disampaikan perbaharuilah iman kalian, lalu sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman, wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, maka kawan, dengan nafsu kamilah ini yakin dan sadar betul bahwa Allah pasti menyaksikan setiap gerak-gerik hati dan pikiran, dan di situ pasti ada malaikat yang mencatat setiap gerak-gerik hati dan pikiran serta perbuatan kita. Jadi kalau hatinya sudah bersih pada tingkatan ini tadi, maka dia selalu melihat apapun adalah ada Allah di situ. Ketika ada Allah, maka dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kawan, dialog Fajar pagi hari ini, walaupun belum ideal, setidaknya kita bisa berikhtiar, walaupun belum mencapai yang tingkatan keempat tadi ya, kelima ini tadi, kelima, kita paling tidak ada ikhtiar. Masya Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah begitu ya Ustaz. Terima kasih Ustadz Umar, semoga bermanfaat kawan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.